27 tahun bersama mengarungi kerasnya kehidupan ternyata tak menjamin cinta pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandau kokoh hingga akhir hayat. Lydia memilih menggugat cerai suami yang telah memberinya 4 orang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pun akan digelar pada 18 April mendatang. Rencananya pengadilan akan menyidangkan kasus perceraian ini secara tertutup. Benarkah kandasnya perkawinan ini dipicu oleh adanya orang ketiga? Oh, nggak ada sama sekali, nggak ada pihak ketiga, tidak ada sangkut pautnya dengan perbedaan agama, terus nggak ada, saya kemarin sempat nonton katanya ada KDRT, buset, enggak, Jamal tuh orangnya lembut banget. Tidak betul, Lydia Kandau menggugat suaminya Jamal Mirdad agar perkawinan di antara keduanya oleh pengadilan diputus karena perceraian begitu. Alasan mengapa Lydia akhirnya menggugat lelaki yang telah meluluh lantakan hatinya memang masih misteri. Ketidakpercayaan pada perceraian Jamal dan Lydia pun berhembus. Pasalnya sejak menikah pada tahun 1986 silam, pasangan ini tak menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Namun pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak menampik jika ada persoalan dalam rumah tangga Lydia dan Jamal. Bahkan keduanya pun dikabarkan sudah tak lagi tinggal serumah. Namun dari penuturan pembantu rumah tangga mereka, pasangan ini diakui masih terlihat rukun. Ya iyalah, saya juga 27 tahun ya pasti berat ya. Pasti berat sekali gitu kan. Cuman ya ada sesuatu yang memang anak-anak sendiri juga nggak begitu tahu. Yang tahu ya hanya saya sama Jamal gitu. Gugatan, alasan dan penyebabnya itu pasti karena itu merupakan syarat yang nanti dirumuskan dalam surat gugatan. Jadi surat gugatan isinya kan dalil-dalil, alasan-alasan itu berupa dalil-dalil gugatan. Itu nanti yang mesti dibuktikan di persidangan begitu. Jadi kalau alasannya pasti ada. Hanya saya dengar desas-desusnya mereka sudah pisah rumah. Kalau pisah rumah artinya salah satu orang meninggalkan yang lain tanpa alasan itu harus paling tidak 2 tahun. Itu baru boleh dipakai untuk mengajukan alasan gugatan perceraian. Gitu. Iya, rukun kemarin minggu kesini. Kalau ibu sering kesini, tapi kemarin minggu sama Pak Jamal. Ironis memang, tatkala kebahagiaan yang harusnya sempurna seolah menjadi sekam yang tak lagi bisa ditutupi. 2 cucu yang telah mereka miliki juga tak ampuh menata cinta mereka di usia senja. Bagi Lydia, barangkali ini kado terpahit yang diterimanya saat usianya memasuki setengah abad. Lantas apa kata psikolog tentang perceraian di usia senja? Benarkah perceraian ini adalah akumulasi dari permasalahan yang terpendam? Antara Jamal dan Lydia itu kan memang dari awal ini sudah pernikahan yang lain daripada yang lain gitu kan. Bahkan kalau saya tidak salah mereka setelah 6 tahun menikah baru disahkan kan pernikahannya oleh negara. Artinya dari awal ini benar-benar harus kuat banget gitu, komitmen untuk bukan cuma 5 tahun ke depan, bukan cuma 10 tahun ke depan, tapi betul-betul 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, dan betul-betul sampai mati. Di usia yang sekitar 25 tahun ke atas ini kemudian juga goyah dan akhirnya memilih untuk bercerai. Ya, kalau saya pribadi lebih suka melihatnya bahwa ini memang ada masalah gitu ya, ada sesuatu yang dari awalnya tidak cukup kokoh. Enggak, pokoknya udah deh yang tahu, karena gini ada hal-hal dalam rumah tangga yang tidak mungkin ya kita bisa ceritain ke orang lain, dan memang benar-benar tidak ada yang tadi tuh pihak ketiga, nggak ada, perbedaan agama bukan gitu, terus KDRT enggak, yang tahu hanya saya sama Jamal. Masalah itu juga anak-anak tidak semuanya tahu. Keterkejutan atas gugatan cerai yang dilayangkan Lydia Kandau ini ternyata mengusik pengamat musik Benz Leo. Sebagai mantan ketua RT di lingkungan tempatnya tinggal, Benz cukup terkejut mendengar berita perceraian Lydia dan Jamal, terlebih kabar jika Jamal telah memiliki wanita idaman lain. Ketidaktahuan Benz akan kabar perceraian ini dikarenakan Jamal dan Lydia tak lagi mendiami rumah mereka di kawasan Cirende, Tangerang. Sejak terpilih menjadi Dewan Rakyat, Jamal memilih menempati rumah dinasnya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Waktu mendengar ini, terus terang barangkali hampir semua warga di Cirende Permai ini pasti kaget. Karena keluarga ini sejak Mas Jamal, Mbak Lydia, dan keluarganya tinggal di sini adalah keluarga yang paling
katakanlah romantis, paling asik untuk kita lihat gitu ya. Perjuangan Jamal dan Lydia membangun mahligai rumah tangga tidaklah mudah. Telah menjadi rahasia umum jika pasangan ini menikah dengan berbeda keyakinan. Lydia pun bersusah payah membantu Jamal untuk mendapat surat izin nikah bagi Jamal. Tak sampai di situ, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang harusnya memberi izin pasangan berbeda agama ini untuk menikah, harus menyidangkan Jamal Mirdad yang diduga telah memiliki anak dari wanita lain. Beruntung majelis hakim memberikan izin menikah pada Jamal dan Lydia. Sayang perjuangan itu kini menjadi sejarah. Benarkah sejak Jamal masuk dalam jajaran wakil rakyat, Jamal dan Lydia tak lagi harmonis? Kalau mereka lewat di sini berdua, sebelum jadi anggota DPR ya, berdua itu mereka kompak-kompak saja. Nggak ada anak-anak yang mengiyakan gitu, cuman ya anak-anak saya kan udah pada besar, jadi mereka ya yang terbaik buat mama papa, gitu aja. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran pilihan Anda ini karena sesaat lagi berita tak kalah menariknya akan menjadi sajian selanjutnya. Jadi tetap saksikan Was-Was.